selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernardo Tabarat, anggota masyarakat. Ya, salam kenal juga. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umaro dari pimpinan cabang istimewa Aisyah Hongkong. Jadi kalau saya nanti di bagian pendidikannya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah kita perkenalan, baiklah kita akan masuk ke acara selanjutnya. Terus kita mau apain nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat ini Pak? Kita mau mintain apa ya Bu? Suruh nyanyi? Oh enggak dong. Kita mau tahu nih kesiapan daripada partai-partai tentunya Pak ya. Apa sih yang boleh siapin gitu ya Pak Kita ya? mau mengawali dari partai dulu atau dari Panwaslu dulu? Ayo dari mana dulu? Dari mana dulu? Tadi Pak Rasul kan udah dengar, kayaknya dari partai dulu deh Pak. Baik. Seru. Ya, seru Karena ya. partai-partai ini kan sebenarnya yang petinjunya ya. Saya udah selalu sosialisasi dimanapun. PPLN adalah sebagai panitia, yaitu yang menyiapkan ringnya, menyiapkan segala sesuatunya. Betul. Dan petinjunya itu siapa? Nah ini loh yang mengusung calon-calonnya ini, betul nggak? Baik. Ya, ada wasitnya, ya kan? Ada cheerleadernya, ya kan? Cheerleader itu ya kita semua. Ayo, ayo, ayo. Oke? Nah, Kita langsung dari partai aja Pak ya. Ya, partai dulu ya. Kita Ya. persilakan Partai Gerindra. Pak Gerindra dulu. Iya, Gerindra Oke. dulu ya. Kenapa dari Gerindra dulu Pak? Bapak curang kenapa nggak PKS dulu? Ayo, ada apa nih? Kita suka dengar ada yang kecil-kecil cabai rawit. Oh, gitu. Ya. Jadi pasti pedas ya. Iya, Oke. harusnya Baik. pedas. Kita persilakan dari Partai Gerindra untuk memberikan sedikit Ya. ya. Persiapannya apa sih? Tapi tidak Betul. boleh menyebutkan ya. Ada Panwaslu di sini, dede. Tidak boleh Iya. menyebutkan yang diusung. Tapi apa sih kesiapan daripada Gerindra itu sendiri dari mulai pertama sampai detik ini? Mau dengar ya semua ya? Iya. Silakan. Tapi sebelumnya kita mungkin debatasi durasi ya Bu ya, karena Oke, waktu kita ya, terbatas. durasi Ya 2 menit silakan dari Partai Gerindra. Dari sekarang. Silakan. Iya, kita silakan berdiri Bapak. Teman-teman, sebenarnya saya juga kaget, ini juga kaget. Caranya seperti ini ya. Kita semua terkaget-kaget ya. Iya. Kawan-kawan, kalau persiapan Gerindra, kita semuanya sudah harus siap ya. Juga dengan apa namanya, nanti tidak ada pencoblosan secara langsung. Itu juga kita sudah siap bagaimana nanti kita juga akan ikut menyuarakan kepada teman-teman nanti bagaimana cara pencoblosan nantinya, itu yang terpenting. Untuk masalah kampanye biasalah, kalau di Hongkong kita kampanye udah tahu dari 2014 2019 kita sudah hafal caranya ya. Itu sajalah ya, nggak perlu banyak-banyak. Terima kasih. Luar biasa persiapannya. Mana pendukungnya Gerindra ya? Mana yang pendukung Gerindra nih? Bapak, besok-besok bapak pasukan banyak ya. Gak tahu ya makanya. Oke, baik, langsung siapa lagi Silakan. nih Pak? Kita tanya. Setelah ini Tanya siapa pendukung nih? Aja, tanya pendukungnya Bu. Ayo, Siapa kira-kira yang mau di? Yang bawa pendukung banyak. Yang PKS. bawa. Sebelah sana pendukungnya apa Bu? PKS. Oke, dari PKS silakan. Tepuk tangan dulu untuk PKS. Terima kasih terutama kepada pendukung PKS dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Tentu saya sudah memperkenalkan diri dari PKS. Persiapan kami di Hong Kong sejak saya dilantik. Kurang banter ya? Ya. Persiapan betul. kami di Hong Kong dari sejak saya dilantik sampai hari ini, tentu yang paling utama adalah menyukseskan pemilu di Hong Kong. Walaupun tidak melalui TPS, tapi kita selalu mensosialisasikan dengan cara kirim lewat pos. Dan untuk memilih, dan mari sama-sama kita menyukseskan pemilu di Hong Kong. Dan pilihan itu tetap di hati, kita tidak perlu saling gontok-gontokan. Mari kita sukseskan dengan cara yang baik-baik saja. Jadi jangan ada lagi cebong dan kampret. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai PK, perwakilan Partai PK. Tadi kata
kuncinya jangan gontok-gontokan dan cebong kampret ya Pak ya. Iya. Kampret kayak apa sih Pak? Saya nggak tahu tuh kayak apa. Lebih baik gak usah tahu, Bu. Lebih baik nggak tahu ya, tahu aku syukur saya nggak Iya, tahu. benar. Oke. Selanjutnya Yang- apa nih? Oke, silakan. Dari mana? PDIP, silakan PDIP. Oke, lanjut. Apa nih persiapannya PDIP dari mulai awal sampai detik ini? Silakan. Oke, baiklah. Sepertinya juga sama dengan partai-partai yang lainnya. Kami juga dari PDIP mempersiapkan persiapan yang cukup baik dan kami juga mempersiapkan untuk bisa mensukseskan pemilu dengan baik juga, karena tanpa pemilu ini memang harus kita lakukan dan kita harus memilih presiden yang baru gitu kan. Nah, oleh dari itu kita nggak banyak sih sebenarnya, sama juga dengan Gerindra, dengan PKS, PKB, dan juga yang lainnya juga mempersiapkan untuk mensosialisasikan memilih pilihan yang tepat. Itu saja. Terima kasih. Memilih pilihan yang Tepat. Kalau nggak Iya. tepat bagaimana Pak? Kalau Yang nggak- terpilih artinya yang tepat. Kalau nggak Siap, tepat siap. jadi zong. Jangan dong, ya kan? Oke, baik. Selanjutnya siapa nih? Terakhir. Oh, langsung aja deh PKB Dari ya, PKB. tenangis ya. Oke, lanjut. Apa nih persiapan PKB dari awal sampai detik ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tuh dari nomor 1, 2, 3 itu sama aja saya. Sama ya. Oke. Artinya udah akur nih sama partai keren dong, udah akur ya. Wis. Sukseskan pemilu. Ya, oke. Dan nggak usah gontok-gontokan itu. Jangan kok nggak boleh copy paste Mbak, dari si Bapak copy paste, gontok-gontokan. Apa nih kata kunci yang lain dari PKB untuk ini? Apa? Jujur dan damai. Jujur dan damai. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk PKB. Baik, terima kasih. Setelah ini siapa nih Pak? Kita Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Kita menuju yang muda dulu. Yang muda dulu. Iya, kita Oke. persilakan yang muda dulu. Ya. Ada pemilih muda di sini apa udah? Apa nih persiapan mahasiswa ya? Dari mahasiswa silakan. Nah, Silakan persiapan sendiri. mahasiswa ini seperti apa sih dari awal sampai detik ini? Ada euforianya, ada semangatnya, atau ada mayem, atau nggak tahu, atau bagaimana? Ya. Sebagai mahasiswa tentu saja kita, apalagi seperti saya yang mungkin ini baru pertama kali nyoblos ya, Wah, apalagi tepuk di tangan luar untuk negeri. pemilih Kita tentu saja kita sangat bersemangat dan juga sangat excited dengan pengalaman pemilu pertama, dan bahkan saya dan teman-teman saya itu terkadang kita berkumpul lalu kita mendengarkan debat capres dan cawapres Wah, bersama-sama. ikuti juga ya, Bu. Kita ikuti debat capres dan cawapres, dan kadang kita juga saling bertukar pikiran, opini, dan juga aspirasi tentang capres dan cawapres, sehingga kita tuh bisa menambah wawasan baik di politik, bagian ekonomi, atau mungkin dari bagian hak asasi manusia, dan mungkin juga menambah wawasan tentang ketiga capres dan cawapres yang akan dipilih. Tapi tentu saja itu bukan berarti kita saling bertukar pilihan kita ya, tapi ini hanya untuk bertukar wawasan saja, seperti itu untuk mahasiswa. Keren. Keren. Selanjutnya apa nih Pak? Selanjutnya Langsung dari di sebelahnya aja Pak. Oke. Wih, tepuk tangan untuk Mbak Sri Katin. Persiapannya apa nih? Ini keren banget nih. Jadi Silakan. yang pertama yang kita siapkan adalah bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Ya. Karena kita sudah punya pengalaman pemilu yang sebelumnya, bagaimana pemilu itu berdampak pada kita, dampak jangka panjang, kita terpecah belah. Karena temanya hari ini persatuan, bagaimana pemilu ini bisa membuat kita semakin bersatu dan membuat warga negara yang baik. Jadi yang kita siapkan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Satu, pahami program kandidat, jangan pernah terkena janji manis. Yang kedua, yang kedua adalah jangan mudah terkecoh dengan berita-berita yang ada di media sosial. Mengapa itu penting bagi kita untuk paham apa programnya kandidat. Kalau kita nggak paham, tanyalah ya. Kalau mereka nggak ngasih tahu, jangan pilih, itu aja. Gampang kan? Nah, yang terakhir adalah bagaimana teman-teman juga meyakinkan dalam pemilu ini bahwa kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apa? Bahwa setelah nanti pemilu, para pemilih nanti yang terpilih tentu perlu bertanggung jawab ya. Tugas kita adalah bagaimana memantau mereka. Nah, ini bagi pelajaran penting dalam pemilu yang tahun lalu adalah kita sebagai organisasi yang selama ini memperjuangkan hak migran itu selalu kena getahnya.
Kalau kita mengkritisi Pak Jokowi, ya maaf ya, kita selalu dianggap pro Prabowo. Padahal kita sama-sama di sini adalah akan menanyakan kepada pemilih atas program-program mereka apa yang sudah dijalankan untuk warga negara Indonesia, salah satunya untuk PMI. Mengapa itu tahun ini kita mengatakan teman-teman, ayo menjadi pemilih yang cerdas. Salah satunya adalah kemarin kita mengundang teman-teman ya dari partai politik di Hong Kong untuk menyampaikan apa programnya. Yang kedua, ini juga salah satu cara kita bagaimana menjaga silaturahmi yang baik. Tanpa itu maka impossible kalau kita ini bisa menjaga persatuan. Pemilu prinsipnya adalah berdamai, jujur, dan bersatu. Maka mari kita wujudkan bersama dengan menjadi pemilih yang cerdas. Bersatu kita mensukseskan pemilihan umum 2024 di Hong Kong dan Macau. Meskipun pilihanmu berbeda, tapi kita tetap satu. Wih, tepuk tangan dulu dong. Keren. Selanjutnya siapa nih? Langsung aja ya. agama atau Panwaslu? Panwaslu lagi nih. Setelah itu langsung aja urutan ya. Siap. Baik, terima kasih. Sungkan mau ngasih ke suaminya sendiri ya. Ya. Baik dari Panwaslu, Ibu Bapak, kami pada saat ini sudah melakukan pengawasan. Namanya pengawasannya itu pengawasan melekat kepada kinerja PPLN dan KPPSLN yang saat ini sedang proses untuk menyortir surat suara. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Romo bahwa saat ini prosesnya itu dilakukan di KJRI dan kami bergantian untuk bisa ngecek bagaimana proses ini berlangsung dengan transparan dan benar-benar steril, tidak ada campur tangan pihak-pihak yang tidak diinginkan. Dan saat ini kami pun juga masih ingin menggaungkan. Tadi beberapa anggota parpol juga sudah bisa mengatakan bahwa kemungkinan kita nggak milih langsung. Nah, sampai saat ini Romo tadi juga sudah menjelaskan bahwa keputusan itu belum ada dari KPU. Jadi kami hanya bisa menghimbau apapun nanti keputusan dari KPU, mau lewat poska, ada TPSK, di situ ada kerawanan-kerawanan kecurangan yang mungkin bisa terjadi. Contoh, tadi sudah disinggung, kita milih terima surat suara, kita nggak pernah tahu kalau lewat pos ini suratnya bolong apa nggak bolong sebelumnya. Kemudian nanti di-up beritanya, aku terima surat bolong, sudah dibolongin, sudah dicoblos, di-up di sosial media dengan bukti. Kalau teman-teman saat ini yang hadir menyikapi itu, bagaimana pertanyaan saya? Ayo, kata ibu. Ayo, gimana? Ini loh aku sudah terima surat dalam pos ternyata udah dicoblos, cek. Wah, biasanya kalau dunia maya ini gue Nah, tapi gimana kalau pemilih yang cerdas? Lapor ke Panwaslu biar kita juga memastikan kebenarannya. Jangan cepat-cepat berkomentar jarinya di sosial media dengan emosi. Ya, kalau dengan emosi kita pasti iku perbuatannya pendukungnya iku gempur di dalam sosial media tanpa menyelesaikan masalah. Jadi silakan datang ke kami, melaporkan, dan kami sangat terbuka dan mengajak ibu bapak dan teman-teman untuk berpartisipasi, pengawasan partisipatif supaya kita semua saling bisa mengawasi satu dengan yang lain, karena biar tidak terjatuh dalam politik adu domba selama pemilu ini ataupun politik isu-isu yang lain yang akan mungkin digaungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Yesi dari Panwaslu. Oke, sekarang tadi udah mulai hangat ya. Kita mau cooling down dari tokoh agama. Silakan Pak Bernard. Iya, silakan. Ya, masyarakat kita menginginkan apa yang dicita-citakan oleh leluhur ya, oleh bapak-bapak kita. Itu dulu saya waktu lahir di Surabaya ngomong begini, toto tentrem kertora harjo deg. Nah, kalau kita nggak mulai dari diri kita, pemilu kita ini hanya seperti drama saja, dari tahun ke tahun ya begitu-begitu aja. Ya, kita pura-pura jadi bangsa yang hebat, bangsa yang moralitas, bangsa yang etik, bangsa yang sopan, ya.
bangsa yang soleh. Tapi nggak taunya 5 perak pun diembat, ya kan? $10 pun disikat, ya kan? Tapi kalau ngomong moralitas tinggi gede, gitu kan? Nah, kita memperjuangkan satu gerakan anti korupsi, ya. Anti korupsi yang sangat serius. Kalau mau menuju negara maju ya harus diperangi korupsi. Ya, pilihlah hal-hal yang membawa bangsa ini ke transisi ke bangsa yang lebih besar. Gak akan menjadi bangsa yang besar kita kalau kita semua cuma munafik drama. Wah, saya Pancasila, saya Soekarno, saya NKRI. Lah, 5 perak juga diembat di depan mata. Ngomong aja lu ngebrol besar. Ya, harus mulai dari diri kita. Ya, mulai dari diri kita, mulai dari diri kita, mulai dari kita. Tunjukkan, bawa erek periode transisi bangsa ini ke bangsa yang lebih baik. Pilihlah, entah pilihanmu nomor 1, entah pilihanmu nomor 2, entah pilihanmu nomor 3, terserah. Ya, tapi yang kira-kira mana kita bawa spirit ini, spirit kejujuran, ya, spirit kebaikan, spirit perbaikan, apapun transformasi. Biar semua makhluk berbahagia, biar semua makhluk nggak cuma kelompoknya yang itu aja yang happy. Yang itu aja yang terima kuenya. Nah, kita seringkali kita marah nih kepada bangsa besar. Bangsa ini menjajah ekonomi gini, neoliberalisme gini. Lah kita sendiri gak berjuang. Berjuang untuk hal-hal yang kudus. Berjuang untuk hal-hal yang adil. Berjuang untuk hal-hal yang benar. Mulai dari diri kita. Ya, pemilu ini jangan anggap cuma drama, jangan cuma cari cuan-cuan. Harus benar. Jadi yang benar, oke? Nah, jadi supaya bangsa kita menjadi bangsa yang baik. Itu tadi yang dicita-citakan oleh orang tua kita. Gemari Palo Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bernard. Sebelum kita ke pembicara kita yang terakhir, kita mengingatkan bahwa nanti ada sesi tanya jawab. Nanti siapa yang mempunyai pertanyaan, silahkan memilih dari pembicara kita. Silahkan nanti tentang apa, kepada siapa, partai apa, kepada siapa, ya, gitu. Nanti akan dipersilakan, ya. Selanjutnya Ibu dari tokoh agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman yang Muslim, ya. Kita sesama di Indonesia, sesama di Hong Kong, ya, kita bersaudara. Mau dari agama apapun, bukan ini, ya. Jadi untuk pemilu itu, ayo kita cerdas. Cerdas memilih visi misinya, bukan cerdas memilih janji manisnya. Kenapa? Kalau kita memilih janji manisnya, kita nanti yang akan kena diabetes. Artinya kita yang akan mendapatkan penyakit. Ya, selama ini kalau kita mendengar janji-janjinya manis loh, semanis madu. Ya, betul. Betul-betul manis, sehingga apa? Terbuailah dengan janji-janji manisnya, yang pada akhirnya apa? Omong kosong. Tidak ada semacam realisasinya, itu tidak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, dengan melihat apa yang dijadikan visi misinya, apa yang sudah dilakukan, bagaimana akhlaknya, bagaimana imannya, begitu. Jadi tidak hanya sekedar, wah dia saya sukai, oh dia di mata saya itu paling baik. Kalau kita melihat siapa yang kita sukai, siapa yang kita senangi, pasti apapun yang dia lakukan adalah baik. Betul? Ya. Jadi kalau hanya melihat atau menilai sesuai dengan diri sendiri saja, siapa yang kita sukai pasti baik. Tapi apa yang tidak kita sukai pasti perbuatannya jadi buruk walaupun tujuannya itu baik. Jadi bagaimana caranya menilai? Ayo kita belajar. Belajar itu penting. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu dari belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang sudah dilakukan, belajar dari apa yang sudah kita lihat pun, atau belajar dari pengalaman orang lain. Jadi belajar itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih. Itu saja Ibu. Jadi Indonesia itu terbangun dari perbedaan. Karena perbedaan
perbedaan itu jadilah beragam dan sangat indah. Tapi jangan jadikan perbedaan itu untuk dijadikan permusuhan. Oke, terima kasih Bu. Memilih dengan cerdas dan jangan pernah golput. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Iya. Nih, sekarang nih Ya. kesempatan nih teman-teman nih. Silahkan. Ada mungkin selama ini yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan atau pendapat, ya. Silahkan ditujukan kepada siapa? Yang paling ganteng dulu kah? Yang paling cantik dulu kah? Yang paling berwibawa kah? Silahkan monggo, ya. Ya, Sebagai- jadi boleh mengeluarkan unek-uneknya, boleh bertanya ke partai, boleh bertanya ke tokoh agama, boleh ke mahasiswa juga, boleh ke Panwaslu juga. Ke PPLN juga boleh nggak? Ke PPLN juga boleh. Ya. Boleh, biar Romo agak Silahkan sedikit. dikeluarkan semuanya. Baik, ada pertanyaan dari yang di tengah Wah, dulu. langsung, oke. Nah, Langsung. Iya. Diberi, ya, bantu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani. Saya ingin bertanya kepada Boleh tahu dari mana di sini mewakili individu atau organisasi? organisasi kah? Atau PDIP. Oke, ya. Saya mau bertanya pada perwakilan dari ormas, dari Tokoh agama? keagamaan, dari Oke. Bapak Bernard dan sama Ibu Umi. Dari yang saya lihat pantauan saya dari berita-berita yang beredar di televisi itu kan salah satu partai atau mungkin beberapa partai biasanya itu sering mendekati ormas-ormas keagamaan. Nah, ini dari perwakilan Ibu dan Bapak berdua di sini, yang ingin saya tanyakan, apakah di Hong Kong ini ada salah satu partai yang mendekati ormas keagamaan dari Ibu atau Bapak? Itu yang ingin saya tanyakan. Dan apakah ada embel-embel dari nanti kalau saya terpilih, saya kasih fee seperti ini, fasilitas ini. Apakah ada? Terima kasih Ibu Oke, dan terima Bapak. kasih. Mau dijawab langsung ya? Dijawab langsung. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus ya. Jadi untuk Perserikatan Muhammadiyah pasti sudah pada yang kenal ya. Kemarin yang pertama kali mengadakan uji masih ingat? Uji nyali. Bukan uji nyali. Jadi dari semua calon presiden dan calon wakil presiden dihadirkan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sana mereka ditanyakan beberapa hal. Jadi kalau dari Muhammadiyah itu memang betul-betul netral dan mendidik. Nah, kalau di Hong Kong sendiri bagaimana Ibu? Di Hong Kong sendiri adakah baiklah. didekati? Nah, di Kalau di Hong Kong, saya sebagai Aisyah yang mewakili Aisyah di Hong Kong, itu kalau didekati ya deketin teman-teman saja, nggak ada istilahnya Bu milih saya gitu. Saya bilang itu rahasia saya. Biarpun saya ditanya ke siapapun, kita nggak. Saya bilang saya ormas di sini, saya tidak boleh memihak dari calon presiden manapun. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sudah terjawab ya? Oke, Bapak minta Silakan dari- silakan. Tidak ada itu. Ya, itu biasa ya. Memang setiap musim kompetisi seperti ini pasti orang pengen tahu, pengen kenal, pengen lobby, mau ngajak makan, pengen ngirim kue. Bapak ada di mana? Kayak kita nggak tahu aja gitu kan. Tapi kita sebagai orang berintegritas kita tidak melakukan seperti itu. Demikian. Baik. Luar biasa ya untuk Bapak dan Ibu kita ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ya, Oke, silakan. Langsung. Langsung aja. Kamu bantu volunteer? Silakan berdiri, memperkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri, silakan. Berdiri, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari keluarga besar Majelis Nihayatul Ziyatin Hong Kong. Di sini saya mau bertanya, Pak. Ada jamaah saya yang belum daftar pemilu. Ya. Kemarin itu ada dari petugas pemilu yang datang ke majelis kami dan untuk mendaftarkan
pemilu. Tapi beliau tidak mau karena dia mau pulang Indonesia. Apakah masih ada kesempatan untuk daftar lagi di Indonesia? Terus batasnya tanggal berapa gitu? Terima kasih. Berarti kepada PPLN. Oke. Jadi bagaimana menanggapinya ini? Romo atau Jessica? Jessica ya. Silakan. Oke. Cukup Ibu. Jessica ini anggota PPLN bagian data yang paling pusing banget ya. Ya silakan Jessica. Ya kebetulan aku Jessica perwakilan PPLN di bagian data. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau memang kita kemarin kita kan sempat BIMTEK-in ke Indonesia, dan dari pihak KPU mengatakan kalau contohnya memang kita mau pemilih dari Hong Kong mau pindah keluar, kita bisa bantu buat ngurusin surat pindahnya. Nah kayak kemarin tuh ada mahasiswa yang mau student exchange, jadi dia minta aku buat ngurusin surat pindahnya ke Jerman kalau nggak salah. Tapi kalau ke Indonesia dari KPU sendiri lebih merekomendasikan untuk mengurus di Indonesia langsung, karena katanya jauh lebih mudah. Caranya gimana, tinggal ke kelurahan. Cuman dari yang saya tahu dan dari yang diinformasikan KPU adalah batas pemilih dipindahkan itu H-30 dari pemilu. Itu berlaku untuk luar negeri. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, apakah ada regulasi khusus atau tidaknya kita juga kurang tahu. Cuman kalau memang ikutin peraturan tersebut berarti H-30 hari harus diurus. Dan mungkin nanti tinggal bawa dokumen pendukung ke pihak kelurahan dan ya ikutin aja nanti ke kelurahan. Kemudian katanya sih harusnya langsung bisa. Karena katanya kalau di Indonesia jauh lebih gampang. Kira-kira perbatasan Berarti kalau mau aman kan 14 Februari. 30 hari ya, tadi sudah sebutkan. Berarti 14 Januari. Kalau mau aman kira-kira kayak gitu. Oh iya. Terima kasih, nanti saya sampaikan. Baik, sudah Terima kasih, terjawab baik. ya. Yang tadi juga agama udah terjawab ya. Kalau belum terjawab, ajak makan ini, beli es krim dua-duanya. Pak, beli saya belum puas nih Pak. Bu, saya belum puas, oke? Karena waktu terbatas. Baik, sudah terjawab ya Ibu ya? Oke, siap. Nah, selanjutnya nih. Ada pertanyaan lain? Selanjutnya? Ya, ini tadi Oke. Pak, udah kan dulu. Tengah, Oke, volunteer bisa bantu untuk ini, Gak apa-apa, gak apa-apa. mikrofon. Aku hari ini agak semangat. Oh, biar exercise Dari- olahraga ya Pak? Iya. Oke, siap. Ya, langsung ditujukan kepada siapa, perkenalkan diri dan dari mana? Selamat siang, nama saya Tri Purwanti. Saya mewakili teman-teman GMI semua yang ada di bawah. Oke. Baik. Untuk ini Mulai mic-nya agak ke dalam. Iya. saya tujukan pada Bawaslu. Bawaslu. Iya. Ini bukan pertanyaan tapi sekedar himbauan. Mohon untuk Bawaslu. Panwaslu ya. Bawaslu itu Jakarta. Ya. Terima kasih koreksinya. Mohon untuk makin cermat karena jangan sampai terjadi seperti kemarin hari acara sosialisasi hukum ketenaga kerjaan dan cek kesehatan gratis bagi teman-teman PMI. Tapi dari pihak panitia ada yang gimana? Diam-diam itu membagikan brosur untuk mencoblos salah satu kandidat. Saya bertemu meskipun saat itu saya tidak ada di Purba, tapi saya respect dengan keberanian salah satu teman PMI yang hari ini beliau berhalangan untuk hadir di sini. Respect dengan keberanian dia menanyakan, maaf, ini temanya acara ini apa, kok ada edaran seperti ini. Akhirnya dari pihak panitia sendiri sebenarnya yang menyebarkan edaran itu meminta menarik kembali edaran itu sambil meminta maaf karena ada kesalahan dari salah satu panitia. Jadi kalau Anda tahu itu kejadiannya kapan? Baru-baru ini atau tahun 2019? Baru-baru ini. Baru-baru ini. Sesudah Mungkin untuk sedang kampanye teman-teman- kan? Sedang kampanye. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman yang ikut cek kesehatan gratis di Taman Yunlong mungkin tahu akan kejadian ini. Terima kasih. Yang mengadakan siapa? Boleh kalian tahu? Yang mengadakan acara itu siapa? Gimana sebutkan aja karena Anda sudah menyebutkan. Boleh kami tahu siapa yang menyebutkan supaya tidak menjadi isu Di acara cek kesehatan gratis dan Yang mengadakan? sosialisasi. Yang mengadakan? Christian Action. Oh, maaf. Terima Ya, kasih. Oke, maaf ya untuk tidak bermaksud hal Ya, yang lain. nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. Maaf, Oke, langsung ditanggapi saja. Sudah cukup penyampaiannya? Oke, silakan. Langsung ditanggapi saja. Baik, terima Langsung. kasih. Karena yang nanya berdiri ya saya mau berganti berdiri. Tepuk tangan untuk Pak Masud. Langsung makan dulu ya.
Wih. Di sana Bu, nanti dikasih Bu ya minta. Oke, siap. Saya nggak Yang mana punya yang tadi ya? volunteer, Oke. Saya nggak punya volunteer. Oke. Baik, begini teman-teman.